Ini Bang, tadi aneh udah diskusi dalam nih. Enggak deh. Pengen nanya-nanya aja, pengen kenal. Terus karena gue kan ya belakangan ini nggak pernah ngobrol lama kayak gue ngobrol sama Aldi, sama Bang Bule. Iya, nggak pernah. Nah kalau lu, gue belum pernah ngobrol, belum pernah kenal, terutama kenal neneknya tadi kata. Iya, yang selalu ada di materi. Iya. Kebetulan gue bawa sih. Tidur. Itu jam 3 bangun dah kayaknya. Paling tadi geter-geter Iya. di sini. paling nanti kalau ada yang aneh nggak tahu, ente dalemin nggak apa-apa. Boleh. Nah, kalau mau sambil saring nanya boleh ngobrol aja. Oh, ya. Nah kita Ini udah mulai ngobrol sih? Hah? Udah mulai ngobrol sih? udah mulai Oh, ini udah dari mulai. tadi. Halo teman-teman, ya balik lagi nih di konten Doseng Podcast. Mantap. Hari ini spesial karena hari ini ada grand finalis juara 1 Juara 1. Kimchi 6 ya. Dan hari ini gue punya co-host. Wah, keren. Setara Andre di ini talk show. Nah, kemarin ada Mas Paki yang baru juara nih di Kimchi. Dan ini co-host kita Aldi Asriandi. Gua ya itu. Kayaknya nggak enak banget ya pembukaannya kayak begitu ya. Gimana dong? Iya. Gimana gue bingung. Iya, mengenalin aja sih ini mah. Kenalin aja. Ya kembali lagi di Doseng Podcast. Hari ini spesial nih, ada tamu dari juara 1 grand finalis Kimchi 6, Paki. Gimana Mas Paki? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Mana? Ini adeknya Mas, dibawa. Mertua saya. Kok jadi mertua? Jadi saya pakai, jadi kita Sama pakai, ini ya, iya, tuh. baju tangan panjang hitam, Iya. asisten pesulap, hitam gini. Saya kira tadi ini tukang cuci piring di hajatan kan, seragaman ya. Caranya hitam tadi. Nah, ini juga spesial. Ada temen aneh, Aldi Asriandi. Oke. Gaya ya, konten podcast yang followers atau subscribernya masih di bawah 500 sudah punya co-host sendiri. Keren. Terlalu impulsif ya. Keren. Iya, ini celengan ya? Celengan ini. Bukan Mas itu. bukan. Kayak celengan. Ini Dewa Judi. Waduh. Dewa Judi di dadu, ngocok dadu. Tapi kayak celengan ninja ya. Gue punya soalnya di celengan. Mumpung ada juara Kimchi, aneh mau nanya. Nanya apa tuh? Kebijakan Bahlil menurut ente gimana sih? Kayak nggak ada hubungannya sama juara. Gimana menurut ente? Bahlil. Kan lagi rame nih. Yang ini yang gue taunya yang sel itu ya. Yang sel, jadi Bensin. Wah, minyak. itu kesian tuh. Betul. Temen gue ada yang kerja di sel, Bang. Emang iya? Iya, bensin nggak ada kan pada kosong. Iya. Jualan kopi. Iya, di depan Iya, jualan benar. kopi. Video-videonya gue lihat. Itu penyebabnya apa sih kata teman lo? Kata dia sih ini, katanya impor nggak boleh impor apa ya? Dia nggak Jadi boleh. satu Ada ini kebijakannya. Satu serumpun. masuknya tuh bareng, jadinya Oh. diutamainnya yang buat Pertamina. Pertamina dulu. Iya. Kayaknya ya, gue nggak tahu. Ya, kita sih juga nggak tahu ya kebijakannya seharusnya kayak gimana. Cuman kalau yang kita lihat yang diomongin sama Pak Menteri itu buat orang awam tuh kayak aneh aja gitu. Kesannya kayak nggak boleh ada saingan Iya, selain SPBU Benar. Pertamina. Sian bang, teman gue tuh yang di sel Iya. bensin pada kosong, kagak ada kerjaan dia, main ayunan mulu. Gue lihat tuh. Main ayunan mulu, katanya. Orang ngapain ya? Ada Dia pada jualan snack Jualan di pinggir kopi, jalan tuh. snack. Gue beli kopinya kan, kopi dong, berapa Nah. liter katanya? Bensin itu mah ya. Kayak inget bensin dia. Saking Asal. ininya ya kayak kepikirannya nggak ngerjain bensin, mau bikin kopi. Gue bikin kopi bukannya ditaruh gelas, langsung diginiin sama dia. Mulut, giniin ke mulut. langsung nyerah ya. Asal juara Kimchi nih. Keren, kualitas. Punchline mulu dari tadi aja. Padahal cuma ngelempar Bahlil doang ya, Pak Bahlil doang. Ya? Sedalam itu, sepanjang itu. jadinya dia. Gue udah nyiapin dari seminggu yang lalu sebenarnya. Iya.
Tapi yang ente tahu soal berita itu apa, Bang? Kalau gue tahu ya itu bener tadi bensin jadi susah kan, dan sel jadi pada jual-jualan minuman, Betul. kopinya, snacknya di pinggir jalan. Wajiknya enak, wajik. Kagak. Ada jualan wajik. Oh, baru tahu aneh. Itu di apa, di detik.com apa? Beritanya ada di mana? Iya, ada emang. Ada. Banyak. Di ini sel ini tendean. Jualan boneka. Boneka jualan boneka depannya. Dia jadi saingan ini dong, Idolmart. Iya, jualan Ada di situ. boneka. Kalau yang di Karangtengah ini apa karyawannya jadi pada pamer poni. Gara-gara bensin nggak ada katanya. Pamer poni. Sih. pada cepet-cepet banget ya ininya. Pancelannya set. Nih, aneh mau komika baru. Dikasih kayak gitu ngeblank langsung. Comika. Keren. Iya, ada murid Comika. Makanya ini dua apa komika kawakannya Ciledug Kawakan. ini. Dari Ciledug. Tapi iya, gua tuh penasaran malah dari lama ini Bang sama Apaan? itu. Referensi komedi lu dari apa sih? Patah tuh dari Pertamina langsung. Dari gua penasaran, gua takut lupa dari kemarin gua nonton. Pengen nanya. Iya, nonton dia di Grand Final, Bang. Betul. Kan pecah banget dia di Grand Final. Gue sih ya Adriano Colby sih. Masa emang penulisan sih. Relate. Gilbas gitu Bang. Bukan Mirip sih, mirip. bukan kayak gua Panji kayak gitu enggak. Panji juga awal-awal tuh Panji pasti. Tapi yang- Semua orang idolain Panji nggak sih? Tapi yang paling yang banget Adriano. Haldi sih paling. Eh. Dia role model gua dia. Oh, Makasih. makanya bajunya hitam. Iya benar. Mirip gitu. Nah, itu si referensi komedi lu apa yang pertama kali bikin lu mau bikin materi itu pas ngelihat materi siapa? Dulu tuh gue ini nonton Suci 6 dulu. Awal-awal tuh. Awal-awal. Ardit Erwanda. Betul, angkatan itu. Gue suka banget dia tuh dulu. Terus Gitu. Suci 6 tuh Ardit, finalisnya siapa? Indra Grand Jegel. finalis. Oh, Indra Jegel. Terus si materinya nggak apa-apa tuh. Dia tuh tipikal yang kayak pematahan asumsi gitu Bang, bagus gitu pematahannya. Gue tuh kagum sama itunya sebenarnya. Ada materi yang ente inget nggak? Ardit ya, apa ya waktu di Suci 6 ya? Apa ya? Itu gue telepon dulu kali. Oh, lu punya kontaknya? Ada. Punya kontak. Nggak, nyelpon Jeremy Titi. Diajak makrab SCTP ntar. Kayak bukan tujuan makrab ya. Dia suka nelponin ngajakin makrab SCTP nih, gitu kagak. Tapi dari kemarin lo lihat Grand Final Kimchi itu, Nah, apa yang nyangkut setupnya dipakai apa? gua ini Yang masih inget? Yang gue masih inget punchline-nya tuh apa? Lampu Senobita. Nah, Bosen Nobita ya ada. itu buat komika baru perlu belajar tuh. Gimana tiba-tibanya dari setup tuh ke lampu Senobita tuh gimana proses berpikirnya? Itu kan lagi ini konteksnya lagi ngerosting si Pikir Iya, lagi itu. roasting tuh ya. Roasting, babak Ya. roasting, terus? Dia kan punya cewek, Ah. ceweknya tinggal di Jepang. Betul. Gue sering lihat di IG story-nya dia ngirimin hadiah mulu tuh ke ceweknya. Kemarin terakhir gue lihat dia ngirimin lampu senter. Lah, iya kata gue lu ngapain ngirimin lampu senter ke Jepang ya? Kan yang gelap Indonesia. Gitu. Yang gelap Indonesia, betul. Jepang mah negara maju, dia mah kena lampu Senobita juga udah terang. Nah, Begitu prosesnya. Kenapa lampu Senobita itu gimana? Oh. Emang ente tahu dia punya lampu sen? Dia kan punya motor di rumah. Oh iya. Ada 3 kalau nggak salah motor. Iya, Aerox Aerox Sama RX ya? Yang RX ada ya, King. King. Itu lagi apa tuh? Pajio. Pajio. Masih nyicil ya? Pajio mah masih nyicil dia. Angsuran keempat, Bang. Nobita naik Pajio tuh ya. Iya benar. Nah, itu yang akhirnya pertama kali gua ngelihat lu tuh emang udah terkenal absurd. Oh iya. benar. Absurd apa materinya tuh materi yang apa ya disebut apa kartun atau apa ya? Iya, Jadi iya. Kartun. kartun Absurd nyebutnya. sih, Absurd, nggak terlalu kartun sih sebenarnya. Absurd apa kartun? Absurd. Absurd. Mirip-mirip Eniang lah. Seksi dong, Bang. Ada. Perutnya dong diangkat dulu. Ya, jangan. Bang Dev itu. Ya tapi itu si apa? Si apa tuh? Lupa kan gua. Apa? Banyak. Iya sih. Pertama kali gua lihat tuh lo materi-materi yang apa ya?
buat orang-orang yang normal mah kok bisa ke situ. Emang sih punchline, tapi buat apa ya? Segi punchline pun itu terlalu lompat aja sih menurut gua gitu. Terlalu liar. Terlalu liar. Apalagi soal ngebahas yang lucu banget tuh ini, kepala lele. Kepala lele jadi helm. Jadi helm. Terus itu aneh aja sih bisa sampai ke situ gitu. Kalau itu gue bayarin materinya Ge Pamungkas itu. Emang iya. Iya, gue Emang bayarin. Gue bayarin. Tahu gitu gua komputernya sama Ge Pamungkas aja ya. Oh yang di GOT ya? Itu Iya, yang di got. Pas turun gue tanya, "Bang, dijual apa tadi?" Ini bener teman-teman. Kalau ngobrol sama orang komika nih, kita nggak tahu ini bener apa bohongan. Oh. Salah, bohong itu, bohong pemirsa, bohong ya. Bener. Itu aslinya gue itu. bom pemirsa. Tau gue di ini sama Bang Ge lagi. Iya. Bohong. Ntar ente ditagih royalti bawa Iya. materi Bang Ge. Bohong. Yang bener materi siapa? Materi gua itu. Nah itu yang ternyata apa ya spesialnya stand up itu ketika punya pikiran liar, nemu punchline tuh enak aja gitu ya. Iya. Enaknya sih Bang? Enak nggak enak sih. Ah? Enak, ada enaknya ada nggak enaknya. Iya kan. Punya modal pikiran liar itu privilege menurut gua ya di stand up itu gitu. Kayak gua sering curhat dah sama lu gitu kan kalau lagi ngobrol kayak lagi belajar stand up. Bang, gua beberapa kali bikin setup, premis, tapi kok nggak nemu punchline-nya gitu. Itu kenapa akhirnya gua kayaknya nambahin referensi komedinya dulu deh, pikir-pikiran liar gitu. Nah, kalau Nyari sensinya dulu ya. nyari sense-nya dulu. Nah, kayaknya kalau daun muda kayak daun ente, muda. kayaknya emang udah masih lancar aja gitu berpikir liarnya gitu. Enggak juga sih. Emang berpikir liarnya spontan atau emang masih aja ya itu udah dari tahun 2000. Ya itu dipikir spontan atau emang ada teknik yang lu temuin sendiri untuk bikin punchline itu gitu. Atau apalah dulu materi awal lu gimana dah? Gue pengen tahu dulu dah. Dari awal gua. Iya, materi awal lu. Dulu awal gua bahas ini, dulu gua kerja jadi tukang telur, Bang. Iya, Iya. gua jaga telur kan. Ibu-ibu banyak banget pada ada satu ibu-ibu beli telur dengan cara dia didengerin telur. Iya kayak gue inget. Iya. Katanya biar dia bisa tahu telur ini busuk apa enggak dengan cara digoyang-goyangin ke kuping. Terus? Gue curiga nih kayak dia goyang-goyangin kan ya. Terus telurnya ngomong, "Saya nggak busuk, Bu." Beli yang satu. Terus diambil lagi kan. "Saya busuk, Bu." Oh. Nggak diambil. Terus diambil lagi kan. "Saya perkedel, Bu." Kok ada di sini? Begitu perkedel. Nah, materi pertama udah kayak gitu, Bang. Menurut lu apa nih? Emang anugerah kah gitu pemikiran kayak gitu? Tapi gejala skizo sih. Nggak jelas gitu. Iya, punya Bisa imajinasi ngomong sendiri ya. Iya, sama telur, ngomong sama telur. Mau sama telur. Nah, di situ lu poles lagi apa emang lu rawat tuh si pikiran liar itu? Paling kayaknya kebangun karena emang sering bercanda sih. Sering nongkrong tuh sering bercandanya. Emang bercandanya begitu. Oh iya. Yang Kebentuk aneh-aneh. sama lingkungan juga. Iya, kebentuk sama lingkungan. Emang ente lingkungannya sama tukang telur semua? Dulu sih sama warkop DKI ya nih nongkrong. Asal ya sama Bang ini Om Indro dong. Agak. Ini kayaknya podcast tercapek dah kayak gue. Ini ketawa mulu. Ngaruh ke lingkungan Iya, nih. ngaruh. Gue juga begitu. Kayak bercanda-bercanda aneh dari keluarga gua. temen Iya. Sama tontonan juga. Nah, iya benar. Tontonan lu apa, Bang? Yang acara-acara komedi gitu dulu yang aneh-aneh. Apaan yang aneh? Dulu apa ya? Pokoknya dari SD emang gue suka begitu dah. Suka yang komedian-komedian yang aneh gitu suka gue. Salah satunya? Apa dulu? Cagur. Iya. Cagur suka gue dulu. Terus? Si ada apa dulu ya? Dulu lupa gua. Komeng tuh Komeng, suka iya gua. benar. Komeng. Nah, dia juga emang aneh-aneh juga sih Yang sama Adul, yang sama Adul Betul. tuh. Iya, komen acak. Warawiri. Di zaman dulu juga ente di zaman ini udah ada belum sih yang Komeng
jadi daber monyet. Spontan kan? Iya, itu Iya, udah ada nonton tahu. kan? Iya. Daber monyet. Itu aneh-aneh juga sih emang. Aneh sih. Nah, dari materi lu yang itu lu udah kenal dia waktu pertama kali Udah gue Pertama itu kali materinya nonton. yang tadi itu kayaknya gue ingat, gue lupa ingat lah pokoknya. Tapi gue tahu dia itu udah di komunitas apa belum? Udah ya lu langsung di Warbrat ya. Di Warbrat ya. Warbrat. Dicekir dulu. Emang Cele- udah nih. Karena gue kalau di stand up Ciledug dulu kalau ada komik baru yang aneh, gue seneng. Ada temennya. Ada gitu. temennya. Pas dia ngeliat dia pertama kali open mic nih, gue langsung seneng sama dia. Gue bener, wah ini deh yang gue cari selama ini. Orang Lucu gila berani banget. ngomong ya. Wah gila ini nih. Luar Role model biasa gue nih, role gitu. model gue. Gue juga gitu. Gue ngelihat dia Gimana? pertama kali. Nah, Nih di mana? Sebelum box deh. Bejana. Bukan. Sebelum box Bejana. Di Bejana Kopi pertama kali gue open mic di Ciledug. Bukan dia pas lagi open mic. Dia lagi duduk sebelahan sama Ispan. terus Gue perhatiin sampai ke distrik. Gue jadi pas ada komika yang naik tuh komika nggak lucu lah gitu, aneh lah waktu itu kan, komika aneh. Terus gue perhatiin nih, Aldi sama Ispan gini-ginian mulu nih, colek-colekan mulu. wah, Lagi lempar punchline, diketawain. Padahal menurut gue nggak lucu Nggak materinya, tapi kok sama dia diketawain. Ini mah kayaknya pikiran-pikiran jahil gitu. Iya, itu. Abang ngeledekin orang yang lagi tampil. Nah itu momen pertama kali gue ketemu dia, gitu nih orang jahil banget kayaknya nih orangnya gitu. Ya ada kayak gue ketawa sama Ispan tuh ada yang karena emang gue jahil berdua, Iya. ada yang emang lucu di gue aja, cuma orang buat orang lain gak lucu gitu. Ya kayak apa? Kadang tuh di tengah-tengah setup komik ada yang diksi lucu Iya, aja yang jarang gue diksi-diksi denger. gitu tuh. Tahu gitu deh. Oh. Sebenarnya normal cuma lucu. Emang otak kita aja rusak. Iya. Iya, jangan. Gue pernah ngobrol sama dia, bang, gue suka ngetawain hal-hal yang sebenarnya nggak lucu kayak bapak-bapak gondrong naik NMAX, gue ketawa. Itu udah gak wajar. Itu pernah apa gara-gara Gue ngeliat ini ada Gojek makan apel. Ketawa gue bang. sebenarnya hal yang normal, Iya. cuma kita tuh berdua karena rusak kali ya. Rusak kayaknya otak gue dah. Kenapa harus ketawa Gojek makan apel? Kayak nggak cocok, Bang. Emang lu nggak suka Gojek makan apel? Enggak, Gojek dia nunggu orderan nih lama. Nah. Dia ngeluarin apel dari kantong, makan langsung gitu. Nggak pantas apa gimana? Nih gue lucu aja kayaknya ngeliatnya. Oh, Gojek makan apel. Kayaknya normal kan ngerokok atau apa Nah, iya. makan apel gitu. Nah ini pemirsa hasilnya orang-orang yang nonton dulu SpongeBob, jok-jok yang 24. Lu tau nggak yang episode itu yang Patrick ikut sekolah sama SpongeBob? Wah, yang di mana tuh? Oh iya ya. Iya Patrick ikut sekolah sama SpongeBob. Terus si Patricknya ini ngeluarin jok. SpongeBob aku ada yang lucu katanya. 24. Kok ketawa tuh mereka. Mengetawain angka doang. Ngelawain angka. Iya kayak lu sama Iya. itu. Ngetawain orang makan apel kan? Apa? Sama ini di jalan gue Esensi. pernah lihat kayak toko gitu, toko roti namanya Roti Anget Bang Beni. Gue ketawa dia ini lucu banget. Padahal normal ya roti Gue anget. pernah di larangan ada ini onde-onde Haji Baju Mas Anton. Tawa dah. Ya Itu Allah. lucu banget. Udah rusak bener ini. Kayaknya harusnya ke psikiater dah itu dah. Emang yang benar begitu kayaknya. Bener. Tahu lo begitu dia normal. Tapi kenapa gua juga kayaknya butuh ke psikolog malah ke stand up ya jatuhnya ya. Malah ketemu orang-orang Iya, malah tambah Iya. gila. sampai akhirnya gua ketemu sama dia juga ya kan di Bejana ngelihat materinya dia. Ya belajar lah proses belajar gua tuh yang ngelihat abang-abangan gua ini guys. Kayaknya salah dah lu. Salah lihat orang. Harusnya ya. Lihatnya yang lain. Yang kan tujuannya kalau pengen lucu ya ngelihat yang udah lucu gitu kan. Kalau masalah hidup bener mah kan udah gua gitu. Ini hidup nggak bener aja belum nih gua pengen nyobain gitu, pengen tahu. Terus materi yang gua paling inget tuh selalu dia bawain ini materi neneknya. Oh iya, nenek gua. Materi neneknya entah apa yang terakhir tuh
neneknya nendang penalti apa? Iya, Ya, di ada grand tuh. final. Nenek gue nendang penalti. Di ada. grand final. Itu terus story bang. Ah, Terus story. kaget gua. Namanya sama nenek biar akrab kan. Main-main aja. Belajar SSB. SSB. Old Trafford loh itu. Asal. Langsung markas MU. Old Trafford. Pantesan sekarang MU kalah ditinggalin nenek lu ya. Ya. Berarti nenek lu agak-agak akrab berbatop ya. Berbatop ya. Sama ini. Dulu CS kentalnya Schools dia. Paul Schools. Paul School. Sama ini ya asisnya dari. Nah itu tuh komika. Ngeblank tuh komika baru gitu tuh. Enggak pede. Iya, keluarin aja ya. Bukan nggak pede. Ngunci mulut nih ngunci bang. Tuh baru inget ya sekarang. Mau ini. Asisnya Rone. Rone. Iya. Ngunci bang kayak gitu bang. Komika baru tuh kayak gitu. Sempet top skor sih nenek gue. Skor. Iya. Nenek lu dibahas terus gitu kan. Di keseharian lu kayaknya berdampak banget sama hidup lu ya, nenek lu ya. Apa sih sosok yang kayak gimana sih nenek lu tuh? Sebenernya gue sebenarnya gak akrab-akrab banget bang sama nenek gue. Lah terus Padahal gue ngeliat kayak nenek. ini harus dikonfirmasi dulu. Ini cerita benar apa bohong? Benar. Nah, benernya mah nggak akrab-akrab Gak akrab-akrab banget. Karena dia tuh udah apa ya, dia cuma ngomong udah gak nyambung. Contohnya. Pikun. Iya udah gak jelas. Pikun apa gagu? Gagu mah enggak, masih bisa ngomong, cuma kemana-mana ngomongnya kayak gak nyambung. Contohnya. Ya itu gue tanya, udah makan belum nih? Dia jawabnya ya, cukur rambut enak kali ya. Kagak enggak, pokoknya ini nyambung dah. Nggak nyambung lah pokoknya ya gitu. Apa karena kurang dengar? Dengar mah dengar. Dengar. Kayaknya otaknya dah udah ini. Orang lewat nih pagi-pagi, ditegur sama dia, nggak tidur. berangkat kerja itu. Nggak disuruh tidur. Nggak nyambung, kan demi Allah itu beneran itu. Pantas ya ente nggak akrab. Iya, gue juga jadinya malas ngobrol sama dia. Paling nanya-nanya yang penting-penting aja. Gitu. Tapi kalau apa dari umur nenek lu berapa? 78. Udah tua banget juga. 78. Nah, gua kira tuh dia ngebahas nenek terus tuh karena dia deket sama neneknya. Ternyata nggak sedekat Nggak itu. Nggak sedekat itu. Hanya emang lu cucu yang nggak tahu diuntung aja gitu. Enggak, gue ngeliat kayaknya nenek nih. Kalau nenek tuh kayaknya ngapain aja lucu dah. Oh iya. Jadi kayak berpotensi buat jadi materi. Oh, kayak gitu. Nah, sini, gua ini lagi apa? Jadi nggak respect Sama siapa? sama lu. Kenapa? Iya, Gara-gara gua kira tuh lu cucu kesayangan nenek gitu. Ini cucu yang sayang banget Dulu sama neneknya. bang, dulu iya. Oh dulu waktu gitu. gue masih kecil. Pas nenek lu masih Masih normal, pas dia ingat, masih iya. ingat. Kan semakin kesini udah makin ini yang tadi Iya. gue bilang. Tapi berarti bener lu akrab banget sama nenek lu. Tapi dulu. Ya nggak apa-apa, akrab aja disebut. Iya. Ngapain Waktu gue sekarang? masih SD, SMP itu iya. Akrabnya tuh kayak gimana maksudnya? Sesayang apa nenek lu ke lu? Ini gue tiap hari digorengin lele. Nah, digorengin. Iya. Tiap hari digorengin lele. kurang deh itu pancelan itu kurang dah. Oh bukan pancelan ya? Oh beneran tuh. Beneran. Aduh. Beneran tiap hari Bingung digorengin gue. lele. Nenek gue goreng lele mulu. Heeh. Karena sayang sama lu. Emang adanya lele doang. Oh. Gak, pokoknya sering kasih duit gua, pokoknya baik lah dia. Ya sayang selayaknya nenek ke Iya. cucunya aja kali ya. Nah itu apa? Sama tiap Kamis gua dibagi moka sama dia. Dibagi moka. Dia sambil nyanyi katanya. Ya itu band itu beda, bukan moka itu. Ini apa? Dari roti auka apa roti apa? Sari manis? Bubuk Oh, moka. bubuk. Gue buat apaan dibagi bubuk moka? Ya buat diseduh, diminum, di enak. Bikin capcin kali. Jawab sih. Nanti selama kenal dia emang udah begini ngobrolnya. Dulu awal gabung lu ini ya maksudnya masih sungkan buat Bukan, ngelempar iya. jok. Iya, masih pendiam gua dulu diem. Oh masih normal. Ini mungkin udah aneh juga, cuma udah aneh. nggak gua expose ke luar. Oh masih dieksklusifkan Iya. anehnya. mulai keluar yang kayak ini orang benar-benar udah aneh kebangetan ya. Aneh kebangetan. Materinya neneknya jadi ninja. Iya, ada tuh. Berantem sama ninja. Ah. Nenek gua malam-malam
dia suka kebangun tengah malam. Kayak misalkan jam 2 malam nih kebangun, tapi disangkanya udah pagi. Jadi dia keluar nyari tukang bubur. Betul. Terus? Nah akhirnya alhamdulillah nggak lama nenek gue masuk lagi tuh, gara-gara dia ngeliat banyak ninja lewat. Ternyata masih malam nih, banyak ninja lewat. Semalam akhirnya masuk lagi ke dalam. Ini Terus keluar lagi. Gak lama keluar lagi bawa shuriken. Ngejar ninja. Cucu gitu. Kan gimana ya? Aku pertama denger juga kayak, ini orang gimana ya? Imajinasinya semangat dah. Kok bisa nenek-nenek berantem sama ninja tiba-tiba? Di Jepang aja belum tentu. Emang kota negara asal ninja aja tuh belum tentu ada nenek-nenek berantem. Tapi itu berangkat dari kenyataan bang, berangkat fakta awal itu di setup itu. Ini gue juga. Selamat datang di Hello. Eid Bulaga. Kenapa banding ketek begitu? Tiba-tiba. Ayo bang. Halo Ji. Halo kak. Halo. Lanjut lagi. Tadi sampai mana tuh? Lanjut lagi. Enggak, gue tadinya mau gue ajak ngobrol podcast gini tuh, gue rasa dia juga punya pengalaman sama kayak gue. Gue dari kecil tuh dirawat sama nenek gue bang. Dirawat sama nenek gue. Dari bayi. Karena ibu gue kan meninggal duluan. Gue dirawat sama ibu gue tuh. Nah, dirawat sama nenek gue. Nah, gue kira lu punya pengalaman yang sama kayak gitu. Gue enggak sih gue. Enggak. Gue tinggal sama nenek gue ya, tapi banyak yang lain juga, nggak berdua nenek doang. Yang lain siapa? Fedi Nuri. Pokoknya orang lain dah. Mak gue. Pantesan Fedi Nuril jadi tukang ini ya, tukang kawin mulu ya. Iya. Ada pade gue juga. Ada pade. Lu punya pade? Punya pade. Kita urutin dah. Di rumah lu ada siapa aja? Nenek gua, Nenek lu, pak ade gua, nyokap, ade gua. ade lu. God bless. Siapa tuh? Kagak ada. Nggak ada itu. Itu Nobita yang tadi? Nobita. Iya. Tetangga itu. Oh, tetangga. Tapi mohon maaf nih, agak melenceng dulu. Bokap lu? Bokap gua nggak. Udah itu ini cerai dulu. Oh, cerai. Tapi masih suka ketemu? Enggak ada, udah nggak ada, udah meninggal. Oh, meninggal. Ya. Oh. Tuh. Cerai dulu baru meninggal. Cerai dulu. Iya. Kenapa nggak meninggal dulu baru cerai? Bah, nggak bisa cerai kalau udah meninggal. Oh iya. Berarti dari broken home juga lu ya? Broken home gua. Iya. Kenapa rata-rata anak broken home gila ya? Iya, itu kayaknya ya. Iya. Kayaknya. Aldi juga broken home. Dia broken home. Jadi buat komika baru yang mau ini suruh cerai dulu dah sama bapak lu. Benar sih. Biar keresahannya lengkap ya. Kalau ada komika yang naik absurd aja. Broken home dari berapa lama? Langsung kesimpulannya gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan nenek. Nah, ternyata lu juga punya keluarga lain gitu ya. Di rumah tuh ada pade, ada ini. Iya. Makanya gue kira sama gue kirain tuh. Anak nenek gitu, jadi anak nenek. Ternyata nggak terlalu ya? Nenek gua ada 7 cucunya. Banyak. Banyak banget. 7 anaknya, cucunya 12. Oh shit, nama banyak. Betawi ya? Betawi. Jawa. Jawa, nenek gua Jawa. Hah? Jawa. Bukan Kalimantan. Bukan Kalimantan. Bukan. Oh. Jawa nenek gua. Tapi blasteran Uruguay sih dia. Oh, berarti kayak Gonzales ya? Gonzales juga ada darah Uruguay-nya. Ada aneh ini udah kemana-mana. ini podcast pertama gue ada penontonnya. Cuman bintang tamunya langsung absurd banget. Penontonnya nggak terima. Ada penonton. Tepuk tangan penonton. Keren. Seru juga. Ngalur ngidur nih. Bener, ngobrol sama komika cepet banget. Otak gue ketinggalan dari tadi. Langsung. Tapi lu di stand up ini udah berapa tahun berarti? Baru gua 2021 apa? 2020 akhir. Tapi stand up-nya 2021 baru. Mulainya. Iya. Sebelumnya nonton doang. Ya, sebelumnya
futsal gua dulu. Oh iya futsal dia awal gabung dia. Oh iya, anak-anak Ciledug kan suka futsal kan, fun football. Main football. Lu situ jadi kameramen. Gua ini bikin ketupat gua. Tempat dia ada dulu. Khusus kiper ya. Khusus kiper. Khusus kiper. Kipernya nenek lu. Enggak. Oh, bukan. Ini siapa? Ricardo. Ada Ricardo. Udah absen belum di komennya Wah, Ricardo? Iya nih, aduh, Waduh. belum Emang melempar ada- absen dia. Ada postingan baru. Ada. Apa kemarin terakhir lu komen barbernya mirip Oreo. Oreo, ya mirip Oreo, baru mirip Oreo, bulat-bulat, hitam begitu kan, bulat kayak Oreo. Kata gue sih terlalu gelap fotonya yang terakhir. Terlalu gelap. Terlalu gelap. Motonya dari bawah. Iya. Harusnya ini ya nyewa apa fotografer. Harusnya tuh Rama kan fotografer kerja sama. Iya. Tapi kayak sia-sia ngasih motoin. Enggak, dia emang nyari premisnya dari foto-foto dia. Mempotret POV orang gitu-gitu. Apa sih kayak gitu ya? Ngobrol apa? Ini ngobrol apa sih? Jangan ngomongin itu dah. Orang juga Balik lagi deh ngobrol ini. Apa? Sekarang gimana Menteri Keuangan yang baru? Siapa? Yuda. Yuda Braja Musti. Wah, Yuda kan. Yuda kan. beda juga. Oh, iya, Yuda. Siapa? Kan Yudi apa Yuda sih? ya itu bapak itulah. Yudi Bapak Purbaya. Purbaya. Ah, Purbaya. Purbaya Benar. Yudi. Bajas dia. Dari dia diganti IHSG naik. Apa tuh? Nah, ya. Nggak Apa? ngerti gua begitu. IHSG. Guys, IHSG apa guys? Yang lihat bayi di perut itu. USG. USG. Penonton kerja. Emang jangan ada penonton dah ya. Nanti lagi mah ya. Kayaknya. Malah gua yang nervous ini. Apa sih Bang tadi? Apa iya Iya gitu. IHSG itu ini apa? Angka atau value investasi di Indonesia gitu. Makanya ente punya portofolio investasi nggak? Portofolio. portofolio investasi. Ya. Enggak punya gua. Ini. Jadi ini dah, lu aplikasi investasi yang lu tahu apa nih? Aplikasi. Investasi. Bibit kayak gitu. Terus apalagi yang lu tahu? Peluang. Beruang. Iya, ada beruang. Ya investasi yang kayak gitu-gitu tuh kan naik turun dia tuh. Nah, naik turunnya si investasi itu dipengaruhi sama IHSG, angka Oh, IHSG. paham. Ya, IHSG-nya naik, ya investasinya naik juga. IHSG-nya turun juga. Makanya orang-orang yang berinvestasi, entah di saham, entah di obligasi, entah di apa ya, ya gitu-gitu tuh ngelihat ini tuh seneng. Tapi yang seneng orang-orang yang bisa berinvestasi doang. Benar, susah mau investasi. Lu investasi apa emang? Gua apa ya? Pur doang gua. Iya, pur ayam. Iya, gua Emang nyimpen ini nih pur. Siapa 18 karat kan ya? Pur lu 18 karat. Kata gue 2030 naik nih harga pur, kita baru gua jual investasi pur. Kalau lu investasi apa? Ceker ayam sih gua. Ceker ya? Iya, industri seblak lagi maju. Benar. Harus tuh. Gua taruh di laci. Taruh laci. Apa nggak dimakan tikus? Ini kunci. Oh iya. Emang kalau tikus sama kunci itu dia nggak mau ngelanggar. Iya. Iya, kalau ngelihat oh dikunci udah pulang lagi dia lagi, nggak mau. Anti. Nah, ya. Diajak ngobrol bener belok-belok lagi ya. Kacau Bang Indonesia ya. Tiba-tiba ke Indonesia. Nah, yang terakhir lu update soal Indonesia apa dah? Ini DPR gajinya 75 kali UMR. Wah, iya itu. Itu gua kesel banget demi Allah. Gua nyentuh UMR aja belum anjing. Masa gawe ya, Bang? Dia 75 kali. Ini 75 kali UMR ya Allah. Gue ngelihat itu karena ini Panji memaparkan itu semua Iya, tuh. gua nonton juga tuh. Iya, negara apa Iya. tuh dia sebutin tuh berapa kali lipat dari UMR. Indonesia paling gede. Paling gede. Terus gua, lu ngapain? Di dalam juga dia ngeblank katanya Bang DPR. Katanya nggak bisa ngomong. Iya, nggak bisa apa-apa di dalam DPR tuh. Iya, tidur, joget gitu kan. Iya. Nyanyi, pada nyanyi. Nyetrika. Tapi emang Kayaknya enggak sih itu. menurut lu itu apa? Apa katanya? Nyetrika. Di dalam gedung DPR. Oh, itu mah kayak emak gua itu mah. Nah, itu tadi DPR gini. Minum dulu, ayo. Minum dulu guys. Itu soda ya Bang?
Nanya doang. Orangnya kayak orang kecil. Iya kan? Celengan. Kayak celengan ninja. Enggak, ini dewa judi. Dari tadi udah 2 kali. Kayak Aqua Pulham ya. Apaan itu apaan? Aqua Pulham. Untuk minum-minuman anak Pulham. Apaan sih tai? Baik lagi, menarik tuh. Ente emang belum dapat UMR gawe? Belum, Bang. Terakhir di pet shop itu gua UMR? hampir. Belum. Masih di Tangerang yang dekat ke Jakarta masih ada pekerjaan yang belum Wah, UMR. banyak Wah, anjir. banyak. Banyak, Bang. Banyak, Iya. banyak. Gue terakhir kerja gaji gue cuma 2,5. Iya tuh. Juta. 2,5, 2.500.000. Gue juga terakhir ini kerja banyak-banyakin nugget gua. Iya, itu berapa itu gajinya? 2,3. Nah, tuh. Ada di toko resto ayam geprek gitu, Bang. Ah. Kan jual nugget juga. Nah, iya nugget geprek. Iya, ada. Dibanyak-banyakin. Oh benar. Itu 2,3. 2,3. Yang mana gawe dari pagi sampai malam gitu. Emang UMR-nya berapa? UMR Tangerang berapa sekarang? 4 nyampe nggak sih? 4 lebih. 4 lebih dah. Masih 50% doang berarti. Iya. Tapi itu ada tunjangan lain. Selain itu gaji pokok, ada lemburan atau apa? Ada lagi? nggak? Lemburan ada. Ada lagi. Sama dibagi tiap bulan buat beli Astor. Iya. Astor yang di tengahnya ada plastik gitu kan? Iya. Itu di kawan gue juga. Ada kan? Rata-rata. Itu namanya tunjangan Astor. Tunjangan Astor. Bener. Ada Bener ada Astor tunjangan tiap Astor. bulan. Dikali 26 nggak? 30.000. 30.000 doang. Oh, enggak dikali 26 nggak? Dikali 2. Ah, Itu nggak mah jadi, ini nggak yang jadi si DPR, siapa? ya yang DPR. Siapa namanya dah lupa gua. Si ini. Yang ngekos. Iwan Bopeng. Oh iya. Bukan. Ya yang biaya Abdul ngekos. Nescafe ya? Iya. Abdul Double Shot. Abdul double shot. Abdul Nescafe. Abdul Nescafe. Ada tetangga gua itu Abdul Nescafe. Saudaranya ini, saudara nama Ririn Torabika. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi? Gimana kameramen? Nyokapnya ini Yuyun Creamy Latte. Kameramen udah berapa menit? Udah Kameramen. Udah 38. Oh, set. 30. 38 gua udah keringetan dingin ini. Iya, Pan. Nih, Pan. Gua tadinya ngajakin Aldi itu biar ngedalamin pertanyaan gua. Ini dibawa kabur semua dari tadi pertanyaan gua. Mas ini semalam Nyokap. Iya. Bisa kok jadi co-host Bang Asep. Interview siapa? Paki. Iya. Dia udah nge-tiktokin Paki. Pantesan. Bener kan lu nanya tadi yang buyang Sejauh ini mah pertanyaan-pertanyaan normal ya. Normal sih. Nah, yang belokin. enggak. Kita ini dah, coba nanya benar dulu dah. Gimana nanya benar? Serius nih, serius. Nanya benar. Soal stand up ya. Iya, Soal nanya stand up. stand up nih. Lu jawabnya benar juga Iya, ya? benar, Iya. benar. Ini biar benar nih podcastnya Iya, oke, sedikit. Menurut lu, Nah, Insa Cambangga bagus apa? Kata gua. Iya kan? Insa ya. Insa Muarta. Insa. Gue tuh agak keganggu sama Cambangga dia soalnya. Gue takut tuh perasaan gue doang ya kan. Gue belum lama ketemu sih di Depok. Ketemu di Depok. Iya. Lagi ngapain? Ngapain nanya? Biasa lah kehidupan dia, tahu. Nggak nanya-nanya sih gua. Jual beli langit ya? Jujur teman-teman, maaf. Isam Nuarta itu siapa? Ada. Abang-abang maaf ya bang Ada. kalau ini. Insa Komik, Muarta. komik Ciledug ada dulu. Dulu. Iya. Apahanya gede sebelah. Kata lagi mana yang dijual? Cuma udah berhenti stand up gara-gara dapat Ballon d'Or dia. Aso. Main bola. Ngalahin ini Ronaldo. Ya Allah. Tuh udah dapat Ballon d'Or enggak ada stand Itu up. abang-abangan dulu. Iya. Apa angkatan ente? Seletingan ente masuk Junior. komunitasnya. Kayaknya malah 2022. Oh, kayak gitu. Itu jadi pertanyaan benernya kayak gitu. Iya. Gimana dah tuh menurut lu? Insa cambangnya ya. Iya. Gue sih agak risih sih sebenarnya. Berarti bukan gue doang yang ngerasa. Gua juga risih sih. Emang kenal emang. Ya sok kenal aja gimana sih? Ada. Biar ada lanjutan aja obrolannya nih. Insa Muarta saudaranya Bang Topan Bule. Oh. Oh iya, saudaranya. Saudara Bang Topan Bule. Pertanyaan kedua dah. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya. Seputar bisnis ini. Lu suka? Bisnis. Ya, kan lagi apa sih? Di Indonesia lagi chaos ya. Chaos banget parah. Bisnis. Parah.
Menurut lu nih jual beli semut Jepang masih laku kagak? Semut Jepang. Demand-nya sih kurang sih kalau kata gue. Lagi kurang. Iya lagi kurang. Gue nyokap gue dulu jual semut Jepang beneran. Searching aja dah ada semut Jepang. Semut Jepang. Apa untuk kroto, makanan kroto kayak gitu-gitu? Obat diabetes katanya. Emang iya. Beneran nyokap gue tuh punya semut Jepang setoples rengginang gitu. Jauh loh. Ditaruhnya di dalam kapas. Kata dia nih obat. Satu bijinya tuh dulu 15.000 katanya. Tapi udah mati. Hidup. Hidup. Makannya gimana? Dikasih apa ya waktu itu ya burger apa Ya Udah Allah. dikasih makan dia laku satu 15.000 dulu tuh semut Jepang makanya menurutnya sekarang masih worth it gak? Enggak sih. Di ekonomi yang kayak sekarang ya. Wah, enggak sih. Gimana pertanyaan co-host kita? Agak beres. Makin ngawur. Makin ngaco. Aduh, beneran gue ini sampai keringet dingin ini. Keringet dingin. Ini dah, tadi ngomongin ini. Ngomongin tadi Indonesia chaos. Oh ya Ya. Indonesia Iya, Indonesia chaos. Apa? Kita masuk ke konten ini, konten Berhenti pesimis. gimmick-gimmickan baru gua. Sebelumnya kan berhenti pesimis. Iya, sekarang. Ini mah pesimis beneran. Oh. Sekarang pesimis beneran. Gua kasih nama kontennya ini apa? Apa ya? Gua singkat. keju Bukan. Itu makanan itu. Banyakannya apa? Kok Ini. penonton nyautin sih kayak Facebooker dah Facebook. di TikTok. Emang ada ini Bapak Castello. Mau Bapak Castello. Nah, ini gua singkat apa ya? Rakyat pesimis nih presiden. Gitu. Kayak bukan singkatan itu. Rakyat pesimis nih presiden disingkat RPNP. Wah. Terlalu PNP. saja apes. Ah. Ayo pesimis. Nah, itu bagus tuh. Mantap. Amis. Ayo pesimis. Iya. bagus tuh. Boleh tuh. Jadi pertanyaan gini, apa yang bikin lu pesimis ngelihat Indonesia yang sekarang? Kan banyak yang Indonesia gelap lah, Indonesia chaos gitu-gitu. Apa yang bikin lu kayaknya Indonesia susah nih majunya gitu? Apa yang bikin lu kayak gitu? Karena ini sih paling politik apa ya dikuasai sama golongan tertentu gitu. Oligarki ya? Oligarki banget, benar. Gue nonton di channelnya Bang Panji, Skakmat. Ya, Nah, Skakmat. katanya tuh emang Yang pas episode siapa? Sahroni. Sahroni. Iya, katanya tuh emang Prabowo pas dilantik, dia tuh nanya ke ketua umum partai, lu mau menteri berapa? Buat dari partai lu. Jadi Jadi kayak kayak bagi-bagi sama teman aja gitu Iya. ya. Ini bukan dari katanya Paki ya, emang Iya, benar. faktanya Gua- kayak gua- gitu, iya, disebut sama faktanya. beliau kayak gitu. Surya Paloh nanya Nah. ke itu. Iya. Jangan dulu dikasih punchline Mas, jangan dulu dikasih punchline Mas. Benar. Jangan dulu dikasih punchline. Nah, harapan lu harusnya tuh kayak gimana? Harusnya. Biar nggak oligarki itu apa? Harusnya yang ngisi kayak jabatan menteri DPR itu tuh bener yang orang-orang yang bener emang berkompeten gitu. Jangan kayak asal karena dia kenal sama inilah. Betul. Itu mah sama aja kan banyak anggota DPR yang pendidikannya justru ini kan. SD, SD malah. SR, Ada yang nggak ngisi pendidikan Data. yang Iya. ngisi. harusnya diisinya sama yang kompeten. Iya, yang minimal S1 lah. Nah, Kayak gitu. Gitu. Jadi Nah, itu konten Ayo pesimis. Apa? Tadi apa? Amis. Oh, lupa. Apa tadi? Amis Apem, dari ente. apem. Kalau dari ente tadi apa? Bro? Apes. apa? Iya. Ini konten baru gua nih. Ayo pesimis. Ini ada konten di dalam konten. Iya. Ntar kan di clipper. Ini kan konten. Ntar di clipper Oh, maksudnya. Ini kan ada sesi gimmicknya gitu. Biar kalau mentok-mentok kayak tadi punchline mulu gua benerin lagi lewat ini Iya, gimmick iya ini. benar-benar. Indonesia. Oh, kayak ini mah udah tebal banget. Udah ada kayaknya gua nyerah nih. Tadi udah bagus itu obrolan yang tadi Yang mana? Yang tadi Apa? yang ngomongin Indonesia harusnya gimana? Enggak, tadi gua tujuannya mau ngomongin neneknya dia. Kan udah tadi. Udah. Nenek enggak repak-repak. Iya, ada yang belum terjawab emang. Ada. Apa? Ada hubungannya apa nenek ente sama Prabowo? Wow, kagak ada itu mah.
Pas ini doang kali Iya, dulu. Oh ini gue ingat. Wah jadi nenek gue nih Ada aja. pas pemilu tahun kemarin bang. Betul. Nenek gue nih nggak bisa milih dia tuh. Dia udah- Karena harus dibimbing, harus Iya, jadi dibimbing. disamperin sama ininya yang orang apa namanya? Yang buat panitia. itu. Wasit. Apa sih? Yang orang ngurusin itunya apa sih namanya? KPS. Iya, orang TPS-nya datang ke rumah gua. Iya. Nyamperin nenek gua nih. Nih biar dikasih kertasnya kan. Nenek gua bingung kagak kenal sama calon-calonnya. Iya. Terus Ade gua datang. Pade lu tuh Iya. datang. Sama dia dicoblosin 02. Gua kesel banget demi Allah. Anjing mencoblos-coblosin aku. Padahal nggak boleh. Iya, jadi nenek gue nih nggak tahu, dia nggak tahu menahu, dia nyari-nyari katanya. Uya yang mana? Nggak ada. Di DPR. Iya. DPR harusnya. Dicoblosin sama pak ade gua. Dicoblosin pade lu berarti tuh ya. 02 anjing kata gua. Nggak boleh tuh sebenarnya Iya, pade nggak lu tuh. Nggak boleh. Gua kesel banget sama pak ade gua sekarang. Sekarang pade Emang lu- kenapa? Gara-gara Gara-gara itu dia 02 dulu, buzzer 02. lu 0 berapa? Karena dia dulu ini Bang, kayak tokoh masyarakat di situ. Oh, ente anak abah pasti. Gua iya 01 gua dulu. 01. Kalau ente anak siapa? gua kagak nyoblos gua bang. Nggak nyoblos. Golput, Iya, golput. golput sebenarnya kayaknya nyoblos. Rumah gua banjir. Demi Allah rumah gua banjir. Iya, benar. Gua mau nyoblos nggak jadi gara-gara banjir gua. Respon pernah loh, rumah gua banjir. Maghrib banjir. Tapi emang konspirasi berarti itu biar rakyat banyak yang nggak milih. Wah, Katanya justru dulu iya. justru malah parah di kalau kertas kosong tuh parah jadinya bisa dimanfaatin. Iya, parah ente. Ya, gua gimana banjir deh. Gua nyoblos ntar nganyut gua. Bayar. Tapi yang bener emang gitu harusnya kalau mau golput ente datang ke Nah, iya. kotak suara Coblos dirusak, semua. coblos semua. Iya, coblos semua. Jadi hak suara lu nggak dipakai sama Iya, orang lain yang itu benar. tidak bertanggung jawab. Ya cuma kan itu bang, bukan niat mau golput, mau nyoblos, cuma jadi golput gara-gara Banjir. terhalang Banjir. banjir tuh waktu itu. Ente nggak banjir juga? Enggak. Ini. Aman sih rumah. Aman. Indonesia ini. Indonesia. Mau nyoblos aja terhalang sama banjir. Katanya Jakarta bakal tenggelam katanya 2030. Iya benar. Benar. Ente ngelihatnya dari berita apa? Ada di iNews. Anyus. beneran ada. Jakarta bakal tenggelam katanya. Sekarang tuh Iya. tiap hari tanah turun berapa senti gitu. Iya. Serem Karena turun ininya apa? Elevasinya banget. turun. Orang ngambil air dari tanah. Ya. Hmm. Parah dah. Di Ancol juga udah mulai banyak orang nimbain tuh katanya. Kalau nggak ditimbain nih ya katanya banjir. Kacau. Kacau. Oke. Gitulah. Oh udah. Paki. Thank you grand finalis Kimchi. Ya. Tepuk tangan, ikut tepuk tangan. Iya. Terakhir dah pertanyaannya dah. Next setelah jadi juara 1 Kimchi ini apa step yang lu mau capai? Apa ya? Gue nggak ada tujuan apa sih bang. Di rumah gue lagi ini paling merakit perahu sih. Karena kan banjir ya, banjir Boleh. dulu. Itu sih. Ini kayak One Piece gitu ya. Iya. Ya udah bener ya harusnya ditutup dah. Oke, bye. Guys, thank you ya guys sudah nonton. Jangan lupa di komen apa yang kalian ingat tadi dari materinya Paki dan Haldi. Kalau ada request untuk episode selanjutnya juga di komen dan jangan lupa di subscribe dan like. Oke, see you next See you. session. Bye bye. Bye.